Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Qingxi Jianxian mengeluarkan lampu tembaga dari jubah lengan bajunya, dan berkata dengan ekspresi sedih, "Teman Su, sisa jiwa kosong ada di dalamnya." Su Yi mengambil lampu tembaga itu. Lampu tembaga telah retak, dan ada seberkas cahaya Buddha di sekitar sumbu. Jiwa biksu pedang Jiekong yang tersisa dimandikan di kedalaman sinar cahaya Buddha. Dia sepertinya tertidur lelap, duduk di selangkangannya, mati dan tidak bergerak. Su Yi menatap sejenak, mengerutkan kening. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa tubuh biksu pedang Jiekong telah dihancurkan, dan jiwa yang utuh juga menderita luka serius. Dan ini juga berarti bahwa dalam waktu singkat, biksu pedang Jiekong tidak akan dapat pulih, dan bahkan, tidak ada banyak kesempatan untuk bangkit. Ini tidak diragukan lagi terlalu kejam untuk biksu pedang Jiekong. Setelah fondasi jalan tidak dapat diperbaiki, jalur hidupnya akan sangat terpengaruh. Pada saat ini, Su Yi mau tidak mau memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Setelah kembali ke kedalaman langit berbintang, dia menetap di kuil Jiekong, dan berteman dengan Qingxi Sword Immortal dan Jiekong Sword Monk. Tapi sekarang, keduanya menderita luka yang begitu serius, bagaimana Su Yi tidak marah? Dia bisa meremehkan segala hal di dunia. Saya selalu peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Apa yang terjadi di sini? Dia bertanya dengan lembut. Saat kami mencari esensi Juxia di area terbatas air hitam, kami diplot. Qingxi Jianxian membuka mulutnya dengan suara serak, kebencian tersembunyi muncul di antara alisnya, dan tubuhnya sedikit gemetar karena atmosfer. Segera, Su Yi memahami seluk-beluk masalah ini. Beberapa hari yang lalu, Sword Immortal Qingxi dan Sword Monk Jiekong menemukan urat biji yang terkubur jauh di dalam tanah di area terbatas air hitam. Vena biji tersebut mengandung esensi roh Juxia yang sangat besar. Keduanya sangat bahagia, tetapi ketika mereka sedang menggali bagian dari roh Juxia ini, sebuah kecelakaan terjadi. Sekelompok orang kuat dari North Abyss tiba-tiba datang dan mengancam akan menduduki nasib baik ini, dan konflik pun pecah. Pihak lain memiliki banyak orang. Awalnya, Jiekong dan saya telah setuju, dan kami bersedia memberikan setengah dari esensi spiritual Juxia kepada pihak lain. Qingxi Sword Immortal penuh dengan kebencian, dan berkata dengan gigi terkatup, tetapi pihak lain ingin memonopolinya, dan dia harus membuat 1 inci, dan Jiekong dan aku harus menyerahkan semuanya. Harta karun di tubuh kita. Kami berdua tentu saja menolak. Sesuai aturan medan perang pertama, ketika merebut peluang, jika ada perselisihan, Anda tidak dapat membunuh orang. Tapi siapa sangka kami berdua salah perhitungan, dan saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan sangat tidak tahu malu dan ramah pekerjaan berikutnya. Omong-omong, Qingxi Jianxian menggertakkan giginya dengan kebencian, mereka tidak membunuh orang, tetapi mereka menghancurkan tubuh yang kosong dan menghancurkan jiwanya. Bahkan, mereka ingin sepenuhnya menghapus Taoisme saya. Suara itu bergema di aula, penuh kebencian yang tidak bisa dibubarkan. Pada menit terakhir, saya mati-matian menggunakan teknik rahasia terlarang, dan saya cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup saya dan melarikan diri tanpa apa-apa. Saya takut di sepanjang jalan, kalau saya dikejar oleh orang-orang itu. Untungnya, kami akhirnya membiarkan kami melarikan diri. Adapun Su Yi, ekspresinya penuh dengan ketidakpedulian. Di kedalaman mata yang dalam itu, ada niat membunuh samar yang mendidih. Tentu saja, aku tahu bahwa jika aku ingin menyakiti orang lain, apa yang disebut aturan akan sia-sia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah orang-orang kuat di Abyss Utara itu membunuh orang? Tidak. Tapi ketika mereka mengambil kesempatan itu, hanya sisa-sisa jiwa yang tersisa. Saya hampir menghapus kultivasi Qingxi Sword Immortal. Metode seperti itu tidak diragukan lagi sangat kejam. Qingxi Jianxian menghela nafas dengan pahit. Sebenarnya, di medan perang pertama ini, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di 3 domain lainnya memandang rendah kami dari domain Dongsuan. Menurut pernyataan mereka, jika tidak ada aturan dan batasan, kita semua akan terbunuh seperti mangsa dan menjadi catatan mereka. Su Yi mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan yang berharga,
menyerahkannya kepada King Shi Jianxian, dan berkata, kamu dapat beristirahat dengan tenang, serahkan masalah ini kepadaku untuk diselesaikan. Setelah jeda, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang semuanya. Ketika saya menyelesaikan masalah ini, saya akan membantunya membentuk kembali tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. King Shi Jianxian tertegun sejenak, dan berkata dengan gugup, rekan Daoisu, jika kamu membunuh orang dengan sembarangan, aku khawatir kamu akan dianggap sebagai musuh publik. Omong-omong, dia sepertinya menyadari sesuatu dan tersenyum pahit, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami temperamen Sui, dan dia sama sekali tidak takut akan hal ini. Dan kekhawatiran itu berlebihan. Sui mengeluarkan kendi, menyesap anggur, dan berkata, kamu masih mengerti aku, jangan khawatir, ada keluhan, hutang, dan aku tidak akan main-main. Kamu, katakan saja padaku, identitas musuh itu bisa. King Shi Jianxian mengangguk, dan segera mengatakan sebuah nama Li Xiaolin, seorang lelaki tua dari Sekte Awan Api di Beiyuan, dialah yang memimpin sekelompok orang kuat untuk muncul pada waktu itu. Oke, saya ingat. Sui berbalik dan berjalan keluar dari aula. Langit sangat cerah sehingga tidak menyilaukan. Tapi ketika Sui keluar, semua orang yang menunggu di luar aula menyipitkan mata mereka tanpa sadar, dan hawa dingin yang tak terhentikan memenuhi hati mereka. Ekspresi Sui acuh tak acuh, tanpa perubahan suasana hati. Tetapi untuk beberapa alasan, semua orang merasakan depresi yang tak terkatakan. Bantu aku menjaga Taoist King Shi dengan baik. Sui memandang Li Zong. Bagus. Li Zong setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian dengan ragu-ragu berkata, Tuan Su, bukankah Anda harus pergi? Bagus. Sui hendak pergi ketika dia berbicara. Pada saat ini, Mu Lingjun datang dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Su, ada yang tidak beres, Qin Suxin, pemimpin KAM wilayah dingin barat, ingin melihat Anda dengan nama, dan sekarang dia sedang menunggu untuk dijemput. Di luar dojo. Semua orang terkejut. Apa yang Qin Suxin coba lakukan? Sui mengangkat alisnya sedikit, samar-samar menyadari apa yang sedang terjadi, dan mau tak mau berkata pada dirinya sendiri. Ini benar-benar bukan satu kemalangan, apalagi, biarkan mereka melihat dan melihat hari ini, saya Su berarti seseorang. Niat membunuh Sui kuat dan berujung tiga. Semua orang gemetar entah kenapa, dan tiba-tiba merasa bahwa udara menjadi dingin dan menggigit, meresap ke dalam sumsum tulang. Akses dojo. Ramah dan kuat. Di tiga kubu abis utara, dingin barat, dan api selatan, hampir semua pembangkit tenaga listrik yang tinggal di tempat terdepan ada di sini. Hanya ada satu alasan, Qin Suxin, pemimpin wilayah dingin barat, muncul di aula resepsi dan menelepon untuk menemui Sui. Ini menimbulkan sensasi yang luar biasa, dan semua orang menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Qin Suxin sendirian, berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia tampaknya telah menjadi fokus penonton. Dia memiliki kulit es dan kulit giok, dan kecantikannya tiada taraf. Di dunia dingin barat, Qin Suxin adalah legenda yang tak terbantahkan. Sejak di alam bayi ilahi, dia tak terkalahkan di jalan menuju kenaikan, sedemikian rupa sehingga semua orang tua di dunia hanya bisa menundukkan kepala. Sampai dia menginjakkan kaki di alam Juxia, kengerian kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Bahkan ada desas-desus bahwa akumulasi Qin Suxin di alam Juxia cukup untuk melawan alam semesta dewa. Dengan pemimpin seperti itu, sulit untuk tidak menarik perhatian. Tidak jauh dari sisi Qin Suxin, berdiri Ni Yunwen, tetua agung dari Tianling Xianzong, dan sekelompok ahli dari ranah Xiaxia di Tianling Xianzong. Saudara muda Qian, hari ini, pembunuh yang membunuhmu akan dilikuidasi. Jika kamu mengetahuinya, kamu tidak akan menyesal. Ni Yunwen bergumam dalam hatinya. Dia dan semua orang di sekitarnya tampak penuh harap. Karena Qin Suxin telah menyatakan pendiriannya, dia akan membunuh Sui, yang melanggar aturan, di aula resepsi hari ini. Kalau begitu Sui dari Dongsuan Yu ada di sini. Tiba-tiba, sebuah suara bersemangat terdengar di arena. Tiba-tiba, semua mata menyapu, dan melihat sekelompok orang datang ke arah Dongsuan Feng.
Orang di kepala, dengan jubah hijau seperti batu giok dan sosok yang kokoh, adalah Su Yi. Dia memegang kendi anggur di satu tangan, berjalan dengan santai, dan dia tidak memiliki kesadaran untuk berkultivasi. Pria itu adalah legenda paling mempesona di dunia Dongsuan Yu. Banyak orang di lapangan melihat Su Yi untuk pertama kalinya, dan mereka mau tidak mau menunjukkan rasa ingin tahu. Dialah yang, beberapa hari lalu, mengusir binatang buas Qionqi, membunuh Lu Meng dan mengencingi celananya. Hahaha, Lu Meng benar-benar memalukan. Orang-orang membicarakannya. Lu Meng. Kegagalan beberapa hari yang lalu membuatnya dipermalukan, dan dia tidak berani muncul hari ini, tetapi bersembunyi di puncak Beiyuan dan menonton dari jauh. Saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika dia bersembunyi, masih ada orang yang membicarakan kesedihannya. Namun, protagonis hari ini bukanlah dia. Saat Su Yi mendekati aula resepsi, Ni Yunwen dari Tianling Xianzong langsung berteriak. Suara itu bergema seperti guntur. Ini disebut maju. Terjadi keributan di lapangan. Baru pada saat itulah orang-orang mengerti mengapa Qin Suxin ingin melihat nama Su Yi. Ternyata itu karena Su Yi membunuh seorang pria kuat dari wilayah dingin barat. Di sisi Dongsuan Yu, saya hanya bisa terkesiap, Tuan Su sangat ganas. Su Yi mengabaikan teriakan Ni Yunwen, memandang Qin Suxin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu ingin membantu mereka maju. Ekspresi Qin Suxin sedingin es, dia bertemu dengan tatapan Su Yi tanpa menghindar, dan berkata, apakah kamu membunuh orang? Bagus. Su Yi mengangguk dengan tenang. Jangan repot-repot menjelaskan alasannya. Tapi dia mengakui hal itu dengan sangat gembira, sehingga semua orang yang hadir mau tidak mau kaget, menunjukkan ketidakpercayaan. Orang ini sangat kejam sehingga dia ingin menantang aturan yang ditetapkan oleh 3 pemimpin bersama-sama. Ni Yunwen berkata dengan marah, Peri Suxin, kamu juga melihat bahwa orang ini telah mengakui kejahatannya. Bahkan, dia sangat gembira. Awalnya, dia telah menyusun banyak retorika untuk sepenuhnya mengkonfirmasi kejahatan Su Yi. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yi akan sebodoh itu, jadi dia mengakuinya. Saya harus mengatakan, ketenangan Su Yi membuat Qin Suxin sedikit terpana, dan segera berkata, saya tidak bisa mengabaikan masalah ini. Nadanya dingin dan keras. Saat hati Qin Su jatuh, suasana aula resepsi tiba-tiba menjadi tertekan. Rasa dingin menyelimuti. Banyak orang menunjukkan kegembiraan, dan mereka memandang Su Yi dengan sedikit schadenfreude. Qin Suxin adalah pemimpin wilayah dingin barat. Kekuatannya ditengarai mampu melawan keabadian alam semesta, dan bisa dibilang tak terduga. Su Yi mungkin adalah legenda yang paling mempesona di domain Dongsuan, tetapi di mata para biksu di domain lain, sebuah legenda yang belum menginjakkan kaki di alam Juxia hanyalah melawan langit. Mungkin bersaing dengan Qin Suxin. Di sisi lain, Dongsuan Yu sangat tenang. Hanya mereka yang tahu di dalam hati mereka betapa menakutkan keberadaan Su Yi, dan kekuatannya tidak dapat diukur dengan tingkat alam. Tapi dalam suasana dingin ini, tiba-tiba terdengar cibiran. Teman Taois Qin berencana untuk mengambil tindakan terhadap Taois Su dari Dongsuan Yu tanpa tindakan yang tidak bijaksana. Mendampingi suara itu, pemimpin Ren Changqing di wilayah kebakaran selatan berdiri. Dia adalah naga dan phoenix, dan gayanya luar biasa, yang langsung menarik perhatian penonton. Tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, Ren Changqing dari wilayah kebakaran selatan akan berdiri, seolah-olah membela Su Yi. Su Yi melirik orang ini, dan kemudian memperhatikan Ling Pu setengah baya dan yang lainnya di Huangpao, dekat Ren Changqing, dan segera mengerti. Setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk menunggu dan melihat keputusan seperti apa yang akan dibuat Qin Suxin dari wilayah dingin barat. Tidak pandang bulu, apa maksudmu? Qin Suxin mengerutkan kening. Ren Changqing berkata sambil berpikir, sepertinya Anda tidak tahu situasi sebenarnya. Qin Su terkejut. Tianling Xianzong Ni Yunwen dan yang lainnya semua mengerang dalam hati mereka, menyadari bahwa itu tidak baik. Ling Pu, datang dan bicarakan seluk-beluk masalah ini. Ren Changqing memesan. Ling Pu segera berdiri, dan di bawah tatapan curiga penonton, dia menceritakan semua yang terjadi di rawa iblis darah.
Tiba-tiba, ada keributan di antara penonton. Dan wajah cantik Qin Suxin menjadi dingin. Darah. Tiba-tiba, Ni Yunwen berteriak dengan tajam, "Saya mengirim tetua Qian Suefeng untuk tegak dan tegak, bagaimana mungkin melakukan hal-hal tercela seperti itu?" Ling Pu berkata dengan dingin, "Aku berani bersumpah dengan hatiku sendiri, apakah kamu berani?" "Kami berani bersumpah demi Dao Xin untuk bersaksi bagi sesama Taois Su." Orang-orang kuat di wilayah api selatan yang telah berjalan dengan Su Yi pada awalnya semua berdiri pada saat ini. Tiba-tiba, penonton terdiam, dan semua orang menyadari bahwa situasinya telah berubah. Kekacauan ini kemungkinan besar akan berdampak buruk bagi kam wilayah Frost Barat. Ekspresi Qin Suxin menjadi semakin dingin, dia menoleh untuk melihat Ni Yunwen di sampingnya, "Aku butuh penjelasan." Ni Yunwen merasa gugup di hatinya, dan dengan cepat berkata, "Peri, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Qian Suefeng meninggal, tapi aku yakin pembunuhnya pasti Su Yi." Berbicara, dia menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan, dan mendesis, "Mundur 10.000 langkah, bahkan jika Penatua Qian Suefeng melanggar aturan, Anda dapat mengikuti aturan dan Anda bebas untuk berurusan dengannya." Mereka. Tapi Su Yi tidak mengikuti aturan dan langsung membunuh Elder Qian Suefeng, jelas ada hantu di hatinya. Suaranya menyebar ke seluruh penonton, menarik banyak suara yang dikenali. Ling Pu dan lainnya semua tampak jelek. Tapi dia tidak berdaya untuk membantah, karena Ni Yunwen benar, tidak peduli siapa yang melanggar aturan, mereka hanya bisa ditangani oleh pemimpin kubu orang itu. Dengan kata lain, bahkan jika Qian Suefeng melanggar aturan, hidupnya hanya bisa ditangani oleh Qin Suxin. Mereka memandang Ren Changqing. Ren Changqing memandang Qin Suxin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Rekan Taois Qin, orang-orang di sekitar Anda sangat tidak jujur, mereka tidak mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, mereka jelas ingin menggunakan Anda sebagai pendekar pedang. Untuk membunuh orang dengan pedang. Tujuan." Ni Yunwen dan yang lainnya semua berubah warna dan hendak menjelaskan. Qin Suxin mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka berbicara, "Mulai sekarang, jangan katakan apa-apa lagi." Nadanya dingin dan menakutkan. Ni Yunwen dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka dan menyadari bahwa Qin Su marah. "Sekarang, apa yang akan dilakukan Nona Qin?" Ren Changqing berkata. Qin Suxin berkata dengan dingin, "Ada apa denganmu hari ini?" Ren Changqing tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Bagaimana saya bisa berdiri dan menonton Qian Suefeng ingin membunuh orang-orang saya di wilayah kebakaran selatan?" Qin Su berkata, "Qian Suefeng sudah mati." Ren Changqing. Segera, dia tersenyum dan berkata, "Jadi, Nona Qin juga berpikir bahwa rekan Daois Su melakukan hal yang benar." Qin Suxin menggelengkan kepalanya, "Ini masalah yang berbeda, Anda, Ren Changqing, harus tahu bahwa aturan medan perang pertama dirumuskan oleh Anda, saya dan Yu Chen bersama-sama. Dan bahwa Su Yi membunuhku di wilayah dingin barat. Manusia sudah melanggar aturan yang ditetapkan oleh kita bertiga." Omong-omong, dia memandang Ren Changqing dan berkata-kata demi kata, "Saya membela aturan sekarang, menurut Anda apakah ada yang salah?" Kata-kata itu membuat Ren Changqing terdiam. Ni Yunwen dan yang lainnya menghela napas lega. Pada saat ini, Su Yi, yang telah menonton dengan mata dingin, berkata, "Apakah ini sikapmu?" Tanpa diduga, Qin Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Dia menyapu matanya dan berkata, "Setelah apa yang terjadi hari ini, saya merasa bahwa aturannya perlu diubah." Semua orang tercengang. Su Yi bertanya dengan penuh minat bagaimana cara mengubahnya. Qin Suxin terdiam beberapa saat, dan berkata, "Saya tidak dapat membuat perubahan pada aturan sendirian, jika tidak, saya tidak akan dapat meyakinkan publik. Masalah hari ini, mari kita katakan di sana untuk saat ini, dan tunggu yang baru didirikan. Setelah aturan, buat keputusan." Mendengar ini, Ren Changqing diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa wanita ini memang tidak sederhana. Ketika dia merasakan ada masalah dengan situasinya, dia mengesampingkan perselisihan, mundur sebagai kemajuan, dan mengambil ini sebagai kesempatan untuk mengusulkan amandemen aturan. Lalu siapa yang bisa mengatakan sesuatu? Wajah Ni Yunwen dan yang lainnya menjadi suram.
Mereka semua berpikir bahwa Qin Suxin akan bertindak sesuai dengan aturan dan menghancurkan Su Yi. Namun, Qin Suxin tidak melakukannya. Sikap Qin Suxin membuat semua orang di Dongsuanyu merasa jauh lebih santai. Sebaiknya tidak ada konflik. Bagaimanapun, meskipun mereka sangat yakin dengan kekuatan Su Yi, mereka juga tahu bahwa seorang pemimpin seperti Qin Suxin sama-sama tak terduga. Pada saat ini, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, mengapa menunggu, hari ini, seseorang Su akan menetapkan aturan baru untuk medan perang pertama ini. Orang ini tidak akan melepaskannya. Ren Changqing terkejut dan mau tidak mau melirik Su Yi. Qin Suxin mengerutkan kening dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia telah menyerah dan banyak bertoleransi hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Yi, yang baru berada di medan perang pertama selama beberapa hari, tampaknya membuat 1 inci. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Suara itu masih bergema, dan Su Yi melangkah maju. Penonton ribut, dan semua orang tak percaya. Su Yi ini benar-benar ingin melakukannya. Ren Changqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, rekan Dao Su, medan perang pertama memiliki aturannya sendiri, bahkan jika Anda marah dan ingin menetapkan aturan baru, Anda harus menemukan kesempatan untuk mendiskusikannya dengan semua orang, bukannya main-main. Menurut pendapatnya, sangat tidak bijaksana bagi Su Yi untuk bertindak sekarang. Aturan saya tidak perlu didiskusikan dengan orang lain. Nada suara Su Yi santai. Ren Changqing mengerutkan kening, tersedak keras, orang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Alasan mengapa dia berdiri kali ini hanya untuk mendukung Ling Pu dan yang lainnya. Ambil kesempatan ini dan pinjam tangan Qin Suxin untuk mencoba kekuatan dari nama keluarga Su itu. Ren Changqing diam-diam berkata. Keberanian Su Yi sangat besar, tetapi ini saja tidak sebanding dengan orang lain di Dongsuanyu. Wen Xiuzhu juga berada di wilayah Beiyuan. Dia melihat semua ini dengan penuh minat. Di bawah perhatian semua orang, Su Yi telah melewati aula resepsi dan menuju kam wilayah dingin barat. Suasananya suram dan membosankan, membuat orang sesak napas. Qin Suxin mengerutkan kening, alisnya penuh kedinginan. Bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Orang ini tidak mengambil aturan sama sekali. Pada saat ini, wajah Ni Yunwen penuh amarah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, Su, apakah kamu mencoba bunuh diri? Bahkan, dia sangat gembira. Selama Su Yi mengambil tindakan, Peri Su Xin dapat berdiri dan menonton. Suara Ni Yunwen masih bergema, sosok Su Yi tiba-tiba menghilang begitu saja, dan saat berikutnya, muncul di depan Ni Yunwen. Ni Yunwen terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, tangan yang ramping dan sebening kristal terangkat dari langit, menebas ke arah Su Yi seperti pedang. Qin Suxin yang melakukannya. Pemimpin wilayah dingin barat, menunjukkan kekuatan yang tak terbayangkan, seperti nabi yang tak terduga, dicegat untuk pertama kalinya. Ledakan. Su Yi mengangkat tangannya dan melambai tanpa melihatnya. Ledakan. Mekar. Sepotong energi pedang tiba-tiba muncul, dan pukulan Qin Suxin mudah hancur. Saat energi pedang menyebar, seluruh tubuh Qin Suxin diselimuti. Su Yi maju selangkah, mengangkat tangannya dan menekannya di atas kepala Ni Yunwen. Tidak enak. Pada saat ini, arwah Ni Yunwen berkeliaran, dan dia berbalik untuk bersembunyi. Tapi bagaimanapun juga, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Telapak tangan Su Yi yang tampaknya bersahaja sebenarnya mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbatas. Dengan tembakan telapak tangan ini, ledakan. Seluruh tubuh Ni Yunwen hancur dan berubah menjadi gumpalan darah. Seperti lalat, dia ditampar dan dibunuh di tempat. Pada saat ini, Qin Suxin telah menyelesaikan hujan pedang, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa menonton, Ni Yunwen meninggal tidak jauh darinya. Kamu. Wajah cantik Qin Suxin menunjukkan niat membunuh, jelas terprovokasi. Dia menyerang lagi. Tapi Su Yi masih tidak melihatnya, dan bergoyang dengan lengan bajunya. Hujan pedang menderu. Serangan Qin Suxin segera diblokir. Sialan kau juga. Su Yi melirik pembangkit tenaga listrik Tianling Xianzong.
Kemudian, dia menekan dengan telapak tangan. Ledakan. Langit runtuh. Tidak jauh, Qin Suxin baru saja menyelesaikan hujan pedang. Menyaksikan semua Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.